Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya, Mulyono Sakaria, dalam program Crossover. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tips and tricks tentang mengembangkan usaha kue tiaw goreng. Nah, episode ini adalah lanjutan dari episode minggu yang lalu, yaitu tentang memulai usaha kue tiaw goreng. Nah, kita mau mengembangkan usaha kue tiawnya sehingga saudara-saudara yang mau mulai berusaha tahu juga bagaimana cara mengembangkannya. Dan saya berdoa supaya usaha saudara benar-benar diberkati Tuhan dan tips and tricks pada hari ini benar-benar bisa membuat saudara mengembangkan usaha saudara. Nah, yang pertama adalah sediakan produk penopang atau produk penunjangnya. Jadi utamanya adalah kue tiaw goreng, jadi sediakan produk penopangnya atau penunjangnya. Misalnya orang Indonesia kebanyakan suka doyan goreng-gorengan. Jadi kita bisa sediakan goreng-gorengan. Nah, apa yang saudara bisa sediakan, disediakan. Sehingga ada produk lain yang bisa menopang, ya, yang bisa menunjang usaha utamanya. Ketika orang atau pembeli melihat ada produk pendukung dan mau beli, jadi dia bisa beli yang utamanya, ya, karena kalau cuma beli produk yang penunjangnya atau penopangnya mungkin tidak enak hati. Jadi beli kue tiaw gorengnya juga. Tetapi ingat, setiap kali kita usaha kuliner, yang paling utama adalah soal rasa. Jangan sampai orang beli kue tiaw kita hanya karena nggak enak hati, lalu setelah itu nggak beli lagi. Tetapi kita mau orang membeli produk kita, kue tiaw goreng kita, karena rasanya enak. Ketika rasanya enak, lalu ada produk pendukung, nanti bisa lebih maju lagi. Lalu yang kedua, produk penopang atau pendukung ini harganya jangan mahal, apalagi melebihi produk yang utama. Jadi harganya jangan yang mahal, yang murah-murah saja, sehingga ketika pembeli membeli kue tiaw plus produk penopangnya atau produk penunjangnya, itu tidak merasa keluar uang terlalu banyak. Ya, jadi jangan mahal-mahal. Dihitung sedemikian rupa supaya jangan mahal-mahal. Lalu yang ketiga, produk penopang atau penunjang ini harus disukai oleh pembeli pada umumnya. Kita tidak bisa menyukakan semua pembeli, tetapi secara umum produk penopang ini atau penunjang ini disukai oleh orang-orang pada umumnya. Setidaknya orang-orang di rumah kita suka, ya, dan orang-orang dekat kita suka. Nah, kalau suka semuanya, ini bisa membantu produk utama kita. Jangan sampai produk penopangnya kita makan saja sudah tidak enak lalu kita jual. Jangan, karena kalau kita jual harus sesuatu yang terbaik. Ya, yang kualitasnya bagus, baik, yang rasanya enak. Ya. Lalu yang keempat, produk penopang atau penunjang ini bisa dibuat sendiri, bisa juga dibeli. Ya, bisa dibeli lalu dijual lagi. Otomatis kalau dibeli, untung dari produk penopang atau penunjang ini tidak terlalu besar. Ya, tidak bisa kita menjual produk penopang dengan keinginan untuk mendapatkan laba yang besar. Tidak bisa. Karena tetap yang kita mau majukan adalah produk utama kita. Dalam hal ini kue tiaw goreng. Lalu selanjutnya, yang kelima, tujuan disediakannya produk ini adalah untuk meningkatkan omset penjualan dari kue tiaw goreng, dari produk utama. Jadi awal-awal jangan fokus kepada produk penunjang, tapi lebih fokus tetap kepada produk utama. Karena produk penunjang ada atau tidak ada, kalau kue tiaw gorengnya enak, pasti tetap dibeli.
ini hanya menunjang supaya lebih meningkatkan omset dari kue tiaw goreng. Nah, saya berharap tips and tricks kali ini benar-benar bisa membantu saudara untuk mengembangkan usaha yang saudara baru mulai. Biar mudah-mudahan Tuhan memberkati semua usaha saudara. Ya, nanti di episode-episode selanjutnya, saudara bisa melihat bahwa Tuhan akan turut bekerja di dalam setiap usaha yang kita lakukan. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya, David Alexander, dan kita ada di dalam episode mengembangkan usaha kue tiaw goreng. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi hari ini di dalam episode yang sangat menarik sekali. Dalam episode yang berjudul Mengembangkan Usaha Kue Tiaw Goreng. Ya. Dan di depan kita saat ini sudah ada produk penopang yang digoreng sendiri oleh Bang Mul. Oke Bang Mul, saya mau langsung tanya aja nih Bang Mul. Apa klasifikasi produk penopang dalam usaha kue tiaw goreng? Apakah kalau kita membuat mie goreng, bihun goreng, itu termasuk produk penopang? Ya, produk penopang tujuannya kan menaikkan omset produk utama. Jadi kalau kita produk utamanya kue tiaw goreng, otomatis ya seperti mie goreng, bihun goreng, ini bukan produk penopang, tetapi produk yang samaan. Boleh dijual sama-sama karena ada orang yang mungkin nggak doyan kue tiaw, tapi doyannya mie goreng. Nah, kembali lagi kita enjoy-nya yang mana untuk memulai. Apakah mau mulai kue tiaw goreng, bakmi goreng, atau bihun goreng? Yang kita lebih enjoy yang mana, pasti itu yang lebih enak. Nah, tapi kita jangan langsung jual tiga-tiganya. Supaya apa? Supaya kalau ini kurang berjalan, kita ruginya nggak banyak. Jadi kita jaga. Makanya kita harus pastikan yang paling kita mantap nih, yang paling kita enjoy, yang kita buat itu apa? Kue tiaw goreng itu kan hanya salah satu. Mungkin ada orang yang lebih suka bakmi goreng. Maksudnya yang buatnya ya. Sekali lagi kita jangan survei ke luar, tapi surveinya ke dalam. Karena kalau survei keluar, pasti banyak pilihan. Nanti kitanya yang jadi bingung. Biasanya kalau orang bingung jadinya nggak jalan. Diem aja. Jadi nggak ada yang dikerjakan. Nah, kalau kita survei ke dalam, kita berpikir, kue tiaw kira-kira bisa nggak ya? Soalnya begini, ada kue tiaw bisa kelembekan, ya. Ada kue tiaw yang kalau minyaknya kurang, nempel-nempel, ya jadi orang kurang enak makannya. Atau apa pikirnya, kalau bakmi goreng lebih gampang nih, ya bakmi goreng kan nggak nempel, ya. Jangan beli bakmi yang pakai sagu. Kalau pakai sagu agak susah kalau untuk digoreng. Itu kan untuk mie ayam, lain-lain. Jadi tinggal kembali ke kita, kalau rasa mie goreng kayaknya lebih mantap nih, ya mulainya dengan mie goreng. Atau misalnya, aduh kalau mie kayaknya udah biasa, maunya bihun ya, jual bihun, ya coba dari itu. Jadi coba dari apa yang kita rasa, kayaknya kita lebih mantap nih. Nah, jadi itu bukan termasuk produk penopang, tetapi produk yang samaan. Tetapi ini boleh, tapi saya sangat menyarankan, ya terserah kepada masing-masing. Kalau dananya cukup banyak, langsung jual tiga-tiganya nggak apa-apa. Langsung jual kue tiaw, bakmi, bihun. Jadi langsung ada pilihannya 3 kan. Tapi kalau mau lebih dikenal, harus 1. Kalau mau lebih dikenal, harus 1. Jadi orang tahu, ini jual kue tiaw goreng gitu. Kalau mie, ini jual mie goreng. Udah, jual 1 aja. Kalau mau nasi, jual nasi goreng. Udah, 1 itu dulu aja. Kalau ini sudah dikenal, kita tinggal tambahin ada bakmi goreng, ada bihun goreng. Nah, itu lebih mudah. Jadi asal orang udah tahu masakan kita itu enak. Mungkin kan waktu dia beli,
beli kue tiaw goreng, ada adiknya yang nggak suka kue tiaw. Tidak apa, kita jangan langsung adain bakmi goreng, karena itu baru satu. Ya, kita tetap aja di kue tiaw goreng, sampai akhirnya kita rasa dana usaha kita kayaknya sudah lumayan banyak, boleh. Dan kayaknya kita kan surveinya dari orang banyak nanya nggak, ada bakmi goreng nggak gitu. Kalau banyak nanya boleh dimasukin nanti. Udah berapa lama masukin. Tetapi jangan bersama-sama, kalau bersama-sama modalnya lebih besar gitu. Jadi kalau kita dananya nggak besar, mendingan satu-satu. Nah, kalau produk penopang itu jadi apa? Ya seperti ini. Ya, ini produk penopang. Karena begini, ya, saya ingat waktu saya masih bekerja, ya. Jadi di depan kantor itu ada yang jual mie ayam, ya. Dia jual mie ayam. Lalu di sebelahnya warteg. Waktu dia pada beli kan, kalau di kantor pagi-pagi itu ramai sekali itu tukang mie ayam. Jadi ini kadang bukan masalah enak nggak enak, cuma itu yang dagang, Sebelahnya warteg. Kalau pagi kan orang biasanya nggak makan nasi, lebih milih bakmi. Dia makan bakmi, tapi pada bawanya ke warteg. Waktu mereka makan, nggak taunya mereka mau gorengannya. Jadi ada tempe goreng, ada tahu goreng. Jadi mereka makan di situ. Akhirnya tukang bakmi ini dia lihat terus kan, akhirnya dia bikin sendiri tahu goreng sama tempe goreng. Jadi orang nggak pindah ke warteg lagi, tetap di tempat dia. Dan itu benar-benar orang jadi waktu nunggu dibikin sudah makan, tidak berasa makan. Sebelum makan bakmi, sebelum makan produk utama udah makan 3. Ya, pas datang ngambil lagi. Karena orang Indonesia, apalagi orang Jakarta, kayaknya kalau nggak ada yang kriuk-kriuk itu seperti kurang makanannya. Terus produk penopang ya bisa yang lain lagi. Apa yang kita pikirkan nanti kalau itu bisa jadi produk penopang ya bisa dijadikan. Jadi begitu. Jadi kalau soal bakmi, soal bihun itu adalah produk yang samaan, bisa dijalankan, tetapi kembali lihat modal kitanya kuat apa enggak. Karena kita harus, kalau kita usaha kan kita mesti jaga-jaga juga usaha ini akan jalan terus apa enggak. Kan dibandingkan kita cuma kue tiaw, kita sediakan nggak usah banyak-banyak. Ya, waktu kita jual kita sediakan 10 porsi aja. Kan orang nggak tahu kita sediakannya berapa. Yang penting setelah 10 porsi selesai, orang telepon lagi, udah habis. Kan begitu, jangan bilangin, aduh saya cuma sediain 10 porsi. Jangan begitu. Itu kan kita bisa lihat, kalau animo dari masyarakat sekitar oke, kita bisa tambahin lagi. Jadi untuk awal-awal jangan banyak-banyak. Nah bayangkan kalau kita langsung 3. Kue tiaw 10 porsi, bakmi 10 porsi, bihun 10 porsi. Nggak taunya karena baru, orang belum begitu kenal, cuma laku 5 porsi dari 3 itu. Artinya ada 25 porsi sisanya. Dan setelah itu kita harus masukin kulkas. Begitu besokannya kita masak, rasanya pasti beda. Karena sudah disimpan lagi kan. Jadi pasti rasanya agak beda. Gitu. Jadi jauh lebih baik kita tonjolkan satu aja, biar ini terus sampai benar-benar dikenal, baru kita mulai masukin satu-satu lagi. Oke, Bang Mul. Nah, menurut Bang Mul lebih baik membuat produk penopang tersebut atau kita membelinya? Kalau misalnya kita membeli, apa yang harus diperhatikan? Misalnya rasanya enak, harganya murah, atau sistemnya bisa konsinyasi? Gitu. Iya. Kalau produk penopang bisa bikin, bisa beli. Bisa dua-duanya juga. Karena begini, kalau misalnya ini kita bikin, ini kan gampang bikinnya. Karena tempenya kita nggak bikin, tempe mentahnya kita nggak bikin, kita beli. Tahunya juga kita beli. Ya, yang susah itu kalau kita bikin tempe mentahnya sendiri. Nah itu susah. Jadi
karena ini sudah tersedia di pasar juga banyak dan harga juga nggak terlalu mahal, jadi kita bisa buat. Tapi ada mungkin yang kita nggak bisa buat, misalnya kerupuk. Iya. Nah, kerupuk kan itu agak susah, ya, agak susah buatnya. Khususnya kerupuk yang di kaleng itu kayaknya jauh lebih murah kita beli. Iya. Dan kerupuk kaleng itu selalu sistemnya konsinyasi. Iya. Jadi kalau misalnya waktu datang pasti langsung minimal 1 kaleng. Iya. Makanya dibilang kerupuk kaleng. Ya. Jadi 1 kaleng itu berapa ya? Hitungannya nanti. Jadi setelah misalnya pas udah hari ketiga, ternyata sudah lembek. Nah, yang lembek ini bisa diretur. Jadi yang dibayar itu yang habisnya berapa? Iya. Jadi itu konsinyasi, itu nggak memberatkan kita. Kita nggak perlu keluar modal, tetapi kita bisa dapat untung. Iya. Tetapi ya pasti untungnya lebih kecil daripada yang kita bikin sendiri. Hanya kalau kita bikin kerupuk kaleng sendiri, itu ribet pasti. Iya. Apalagi kalau kita nggak tahu caranya, ya ini dari apa nih, dari tepung apa, dibuat sampai keriting-keriting itu gimana? Nah, itu susah, nanti kita jadi konsen ke produk penopang. Produk utamanya nggak konsen nanti. Iya. Padahal produk penopang itu kita kan namanya juga produk penopang, pendukung. Jadi jangan sampai mengalihkan fokus kita kepada produk utama. Iya. Gitu. Ya. Oke, Bang Mul. Nah, untuk harga dari produk penopang ini apakah ada range tertentunya? Misal cari yang maksimal harga 5.000 atau maksimal berapa persen sih dari produk utama kita? Nah, kita jangan berapa persen dari produk utama. Karena kalau berapa persen, nanti hitungannya jadi ribet lagi. Kita lihat dari modal aja. Jadi sama seperti produk utama, kita cari modal seperti ini. Ya, saya sudah buat rinciannya. Tempe 1 papan itu harganya 12.000. Iya. Saya nggak bisa potong tempenya tipis-tipis, nggak bisa. Kalau saya potong tebel-tebel. Nah, kalau tebel-tebel agak rugi. Bukannya rugi sebenarnya, untungnya berkurang. Ruginya di situ. Iya. Jadi saya minta sama tukang tempenya untuk potong tipis-tipis. Nah, 1 papan itu bisa dapat 50. Jadi lumayan banyak. Daripada saya kalau potong, mungkin saya paling bisa dapat setengahnya, 25 atau mungkin kurang dari itu. Iya. Karena biasanya lebih tebal. Karena kalau saya potong tipis, jadinya setengah tempenya. Nggak bisa utuh gitu ya. Terus tepung terigu ya. Tempe yang 12.000 dibagi 50, 240 satu tempenya, jadi 240. Tepung terigu saya juga bukan yang bisa pakai tepung lalu saya pakai lada, pakai garam, pakai apa lagi gitu. Saya nggak bisa atur begitu, menyulitkan saya. Jadi saya langsung beli tepung yang sudah ada rasanya. Jadi kalau pemirsa yang membuat sendiri dan bisa mengolah tepungnya ya dengan tepung yang tanpa rasa itu, tepung biasa, lalu diberikan garam, diberikan lada, saya tidak tahu diberikan apa lagi. Terkadang ada yang pakai kunyit sedikit, ada yang pakai apa lagi lah gitu ya. Ya itu pasti jatuhnya lebih murah. Nah, tepung yang ada rasa itu saya beli harganya 10.000. Nah, 10.000 ini pas untuk 50 tempe ini. Ya. Jadi 1 tempe dihitung 200. Lalu pasti minyak goreng. Minyak goreng kita harus hitung karena minyak gorengnya cukup banyak dipakainya. Ya. Minyak goreng 2 liter kan 27.500. Nah, untuk 50 tempe goreng, kira-kira kita pakai 1/5-nya. 1/5 dari 2 liter. Ya. Nah, itu berarti harga 27.500 dibagi 5 kan? Karena kita cuma pakai 1/5-nya, 5.500. Dari 5.500 untuk 50 tempe, artinya 1 tempe 110 dari minyak goreng. Nah, modal untuk tempe tahu samaan lah ya.
Tempe goreng, tahu goreng samaan. Modal untuk ini semua 550. Gas saya nggak hitung, kenapa? Karena anggapannya ini masih jualnya dari rumah, bukan di luar. Ya, masih pakai gas yang 12 kilo. Kalau di luar kita pakai gas yang 3 kilo kan, lebih hemat. Ya. Nah, jadi gas saya nggak hitung karena nanti labanya pasti menutupi gas itu. Gitu. Ya. Jadi modalnya 550 dan satu ini kita bisa jual harganya 1.000. Kalau 1.000 orang pasti nggak merasa berat. Kalau kita jual 500 kayaknya nggak mungkin. Ya. Jadi kita jual 1.000, satu 1.000. Nah, kira-kira dengan satu 1.000 orang kan mau beli. Ya. Jadi beli kue tiaw, terus sekalian deh tempe gorengnya, atau kita yang bisa tawarin. Ini ada tempe goreng juga, atau ada kerupuk nih, mau nggak? Gitu. Nah, kita mesti bisa tawarin karena yang beli itu mungkin nggak tahu kita menyediakan ini. Nah, sebisa mungkin kalau tempe atau tahu goreng ini digorengnya itu waktu dipesan baru digoreng, supaya waktu sampai ke pembeli masih garing, masih fresh gitu ya. Ya, fresh. Berapa banyak orang jual gorengan yang dari rumah, jual gorengan ketika sampai di pembeli udah lembek. Jadi sepertinya udah nggak sesuai dengan bayangan gitu, nggak sesuai dengan imajinasi pembeli. Maunya kan ya ada yang kriuk-kriuk sampai sana, tapi ternyata sudah lembek. Kenapa? Karena tempe ini saya sudah perhatikan, ini ketahanannya paling 1 jam untuk garing. Terlebih lagi kalau ditaruhnya dibungkus lagi, wah itu lebih cepat lembek. Jadi kita mesti pastikan sampai sana tetap garing. Jadi untuk meminimalisir itu, kita gorengnya pas dipesan. Jadi kita bisa pakai 2 kompor, 1 kompor untuk kue tiaw goreng, 1 kompor untuk produk pendukung ini. Ya, jadi kalau seperti itu sampai sana masih fresh, nah itu mendukung. Lain kali dia mau beli, dia ingat nih ada tempe gorengnya sama tahu gorengnya, beli kue tiaw gitu. Kan kalau mau beli tempenya aja nggak enak. Apalagi mau beli tempenya cuma 2, masa 2.000 minta diantar. Jadi dia beli kue tiawnya juga gitu. Jadi kue tiawnya tanpa disadari naik juga omsetnya gara-gara ada produk pendukung. Nah, kalau yang ditanya apa yang harus diperhatikan? Apakah rasanya harus enak? Ya pasti. Kalau makanan harus enak. Kalau tidak enak, mau produk pendukung, mau produk utama, siapa yang mau beli? Kalau tidak enak, orang tuh jadi ingatnya, wah jangan beli itu. Memang produk utamanya nggak akan terganggu, ya. Nggak akan terganggu kalau produk penopangnya nggak enak, gitu. Tapi kalau produk penopangnya enak, ini menaikkan omset. Ya kan kalau nggak enak, orang tinggal beli kue tiawnya, nggak beli ininya, ya nggak beli kerupuknya, nggak beli, pokoknya produk penopangnya nggak usah dibeli aja. Otomatis rasanya harus enak, ya. Harganya jangan mahal-mahal, jangan menyaingi produk utama. Kecuali kalau misalnya ada yang mau titip kerupuknya tapi dalam kantong yang besar, harganya 20.000 misalnya, sedangkan jual kue tiawnya 15.000. Nah, jadi kalau itu tidak apa, karena ini besar gitu. Tapi kalau ini kurang jalan, jangan terima. Buat apa ada kerupuk yang besar itu, yang kantong besar, kalau nggak jalan? Lebih baik tempatnya dipakai untuk yang lain. Ya, jadi seperti itu. Ya, harga ya harus dilihat juga. Kalau beli ya mesti yang sistemnya konsinyasi. Karena kalau produk pendukung yang kriuk-kriuk itu ada resiko lembek. Kalau sudah lembek nggak ada orang mau beli. Ya, dan kalau sampai pas belinya yang 20.000, harganya cukup mahal. Ketika beli lembek, nah produk utama bisa keganggu. Karena apa? Karena kecewa. Keluar uangnya soalnya 20.000. Beda kalau keluar uangnya cuma 2.000,
lembek, ya udahlah, lain kali kerupuknya nggak usah beli, gitu nggak apa. Tapi kalau harganya menyaingi produk utama, nah kekurangannya begitu, produk utamanya bisa keganggu, karena ada rasa kecewa. Kan kalau orang keluar uang 2.000, ya udahlah tidak apa. Tapi kalau 20.000 kan sepertinya gimana ya? 20.000 tuh akan dapat satu kue tiaw lagi gitu. Jadi ya kita lihat juga harganya, lihat juga boleh dicoba yang harganya 20.000 itu jalan apa enggak gitu. Kalau bisa jalan boleh, tapi kalau kurang bisa jalan lebih baik tidak pakai kerupuk yang jenis ini. Pakai kerupuk yang lain, yang lebih murah, yang kita tahu jalannya itu, mutarnya itu cepat, gitu. Oke, Bang Mul. Nah, apakah kita memerlukan banyak produk penopang? Misalnya kita sediakan tahu, tempe, bakso goreng, kerupuk, emping, pangsit goreng, wah banyak banget. Atau cukup 1-2 aja gitu, Bang Mul? Untuk pertama-tama, kita lebih baik kalau yang dari kita, yang kita bikin sendiri, lebih baik jangan banyak-banyak. Karena ini masalah fokus juga. Semakin banyak, kita nanti fokusnya jadi ke situ. Apalagi bakso goreng. Ya. Bakso goreng itu kan perlu dibikin dulu, ya. Itu bahannya juga banyak dibikin, dan itu lebih menyita waktu. Sedangkan produk utama kita itu kue tiaw goreng. Itu yang harus kita majukan. Ya, memang saya tahu beberapa orang yang jual kue tiaw goreng ada bakso goreng juga. Ya, kadang orang jadi tertarik, tapi kita harus tahu juga waktu kitanya. Karena kalau kita tidak jual bakso goreng, dia juga nggak nyari bakso goreng. Jadi jangan dimulain. Jadi kita jual ini aja, kayaknya ini lumayan lah. Ya. Atau kalau mau bakso gorengnya di hari tertentu. Ya, misalnya khusus hari Jumat kita bikin bakso goreng. Jadi udah Jumat kita agak repot sedikit, nggak apa-apa lah gitu. Boleh juga kalau mau. Tapi bikinnya jangan banyak-banyak, sekali lagi untuk meminimalkan resiko. Jadi kalau orang udah beli, misalnya kita cuma sediakan 5 atau 10 deh, ya 10. Karena bakso goreng pasti harganya lebih mahal daripada tempe goreng. Mungkin bisa 5.000 ya. Kalau 5.000 kan orang berpikirnya gini, kalau ini nggak enak, waduh, 5.000 tinggal tambah 10.000 lagi dapat kue tiaw. jadi kita mesti perhatikan itu aja. Boleh aja ditambah dengan bakso goreng, tapi kalau yang harganya agak mahal, lebih baik ada hari khusus. Ya, harga sudah mahal, terus ada effort yang lebih lagi. Jadi di hari khusus aja. Seminggu sekali cukup. Oke, Bang Mul. Nah, untuk produk penopang kan biasa dijual terpisah nih. Nah, bisa nggak kita gunakan trik? Jadi dalam menu utama kita, misal kue tiaw goreng nih, kita kasih icip-icipnya gitu. Misalnya kasih tahu 1, tempe 1, misalnya seperti itu gitu ya. Sebagai icip-icip, tujuannya supaya jadi orang jadi penasaran gitu. Jadi ngeliat, oh ternyata enak nih. Jadi mau beli lagi tahu sama tempenya gitu. Boleh aja. Tetapi yang harus kita ingat ketika pertama kali kita kasih, seperti promo gitu kan. Ketika kita kasih, nanti waktu orang beli kue tiaw goreng dan kita sudah tidak kasih lagi, pembeli kecewa. Ingat itu. Padahal harganya tidak seberapa. Kalau saya jauh lebih baik waktu ada orang mau beli, kita tawarkan. Kita punya tahu goreng sama tempe goreng juga, mau coba nggak beli? Nanti paling dia ini, oh ya dah, beli 5 biasanya gitu. Ya, kalau 1-2 nggak enak. Nah, kalau kita kasih 1 atau 2, ya 1 tahu, 1 tempe, nanti dia tanya lagi. Kok sekarang udah nggak dapat tahu sama tempe sih? Oh sekarang udah dijual. Kok begitu sih? Kayaknya kok kita jualan nggak konsisten. Padahal mereka mengharapkan gitu. Jadi jauh lebih baik seperti itu, tidak dikasih icip-icip begitu, tapi lebih baik langsung jual aja. Toh
kalau tahu goreng, tempe goreng, orang memang nggak usah cobain, dia udah tahu kira-kira tahu goreng, tempe goreng itu seperti apa. Gitu, Iya. ya. Oke, Bang Mul. Nah, apabila produk penopang kita ternyata lebih laris nih daripada produk utama kita, misalnya kue tiaw goreng ini. Nah, apakah itu harus menjadi sesuatu yang masalah bagi kita gitu? Justru puji Tuhan. Gitu. Artinya kita jadi punya dua produk. Iya. Punya dua produk dan ini nggak saingan. Kalau misalnya tempe kita sama tahu kita jadi lebih laku, ya puji Tuhan kan kita bisa memberdayakan karyawan khusus untuk goreng tahu sama tempe. Iya. Kalau perlu kita sudah bikin 10-10. Jadi kalau orang mau beli ini 10. Nah, ada orang bisa bikin keripik tempe. Jadi udah di dalam plastik pun masih garing. Tapi saya nggak tahu caranya. Jadi mesti tanya sama tukangnya ya. Iya. Nah, kalau kita bisa buat seperti itu jauh lebih ini lagi, lebih baik lagi. Iya. Apalagi kalau misalnya kita punya pikiran, tiba-tiba punya ide. Dulu pernah booming yang namanya burger tempe. Iya. Ya, kalau kita misalnya bisa untuk malam kita sediakan burger tempe. Nah, saya belum pernah makan burger tempe. Tempenya diapain saya juga nggak tahu. Tapi kalau bisa lakukan itu juga baik. Iya. Jadi ada produk yang bukan saingan, tetapi nambah gitu. Ya, Iya. nambah income kita dan kita modalnya kan sama aja. Tahu tempe memang kita sudah ada kan dari awalnya. Iya. Karena begitu booming kita tinggal tambahin lagi aja kan kuantitinya. Iya. Jadi puji Tuhan kalau bisa seperti itu. Justru kalau sudah seperti itu biar idenya lebih ada lagi. Tapi ingat produk utama jangan dilupakan. Jangan lupakan. Kita udah bersusah payah di awal dengan yang ini. Jangan dilupakan. Ya. Iya. Jadi yang lain boleh dibuat lagi. Dengan nanti kita hitung apakah kalau kita tambah karyawan, kita masih untung. Kalau Iya, masih untung, boleh. Jadi kita lama-lama bisa beli ruko. Iya. Amin. Ya. Oke, Bang Mul, pertanyaan tadi menutup episode kita kali ini. Mungkin Bang Mul mau menyampaikan sedikit kepada pemirsa terkait memulai dan mengembangkan usaha kue tiaw goreng ini. Iya, saudara sekalian, pemirsa yang melihat tayangan ini tayangan crossover, jadi saudara memang harus bergerak untuk mengubahkan kehidupan saudara, untuk saudara keluar dari zona nyaman saudara. Dan sekarang ini yang saya berikan ide bisnis adalah kue tiaw goreng dengan produk penopangnya. Jadi untuk mengembangkan usaha kue tiaw goreng kita pakai produk penopang dengan harapan yang produk utamanya ini omsetnya lebih meningkat. Tapi kalau saudara sekalian memiliki ide yang lain, saudara juga bisa memulainya. Yang penting adalah saudara mau memulainya dan tips-tipsnya saya sudah bagikan. Saudara tetap bisa pegang tips-tipsnya, triksnya saudara juga bisa pegang dan saudara bisa jalan saja kalau satu usaha misalnya tidak berjalan dengan baik, saudara bisa ganti. Banyak sekali usaha di Indonesia ini yang saudara bisa jalankan. Ya, saya berharap apa yang saudara jalankan, Tuhan menyertai saudara sekalian sehingga Tuhan buat menjadi berhasil. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, Bang Mul, terima kasih banyak telah hadir dalam episode kali ini. Kita akan berjumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Biar melalui episode hari ini, pikiran saudara menjadi lebih terbuka dan saudara bisa mulai mengembangkan usaha kue tiaw goreng maupun usaha lainnya juga. Program crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.